Setiap manusia terlahir dengan kemampuan yang tidak sama. Dalam kata lain, mereka berbeda satu dengan yang lainnya. Mereka memilih cara menikmati dan mensyukuri apa yang dimilikinya dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang menghabiskan waktu dengan keluarga, pergi ke pantai, atau mendengarkan alunan lagu sebagai rasa syukur atas indera pendengarannya. Begitupun dengan kami, mensyukuri apa yang kami miliki dengan kegiatan yang kami sukai. Walaupun beresiko tinggi, tapi kita akan tahu sekuat apa tubuh ini akan bertahan, sejauh mana kaki ini akan melangkah. Dan dari sinilah kaki kami mulai melangkah. (28 Juni 2020). Ini merupakan pendakian ketiga saya. Pendakian kali ini kami ingin mendaki Gunung Gora yang terletak di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Pendakian ini terdiri dari 7 orang, yaitu saya sendiri ditemani oleh teman saya yang bernama Widi, Ahmad, Andi, Angga, Anjas, dan juga Iman. Pada awalnya, kami merencanakan pendakian ke gunung yang cukup populer. Tapi, dikarenakan paham kondisi saat ini dan juga di beberapa daerah, kegiatan wisata belum resmi dibuka. Dan alhasil, kami memutuskan mendaki gunung yang terdekat saja. Sebelum memulai pendakian, berdoa sangatlah penting demi kelancaran dan keselamatan pendakian kali ini. Kami memulai pendakian pada pukul 15 sore. Pada saat itu, alhamdulillah, cuaca pun turut mendukung perjalanan kami. Jadi, kami memilih untuk berjalan sedikit santai. Saking santainya, sampai Anjas membuat lelucon seperti ini. Beng Max lebih enak daripada coki-coki. Coki-coki. Ya, maafkan kami hanya bercanda. Setelah itu, dia ambil kembali kok yang tadi dia buang. Setelah berjalan sekitar 30 menit, kami sampai juga di pos 1, yaitu pos Pasir Angin. Lantas, kami pun beristirahat terlebih dahulu. Oh iya, Gunung Gora sendiri baru dikelola sekitar 3 mingguan dari sejak video ini diupload. Dan kami cukup membayar uang parkir hanya sebesar 15.000 per motornya, dan itu sudah termasuk tiket masuk pendakian. Setelah 5 menit dirasa cukup untuk istirahat, rombongan kami pun melanjutkan perjalanan. Di jalur menuju pos 2 kali ini berbeda. Kontur tanah semakin naik, yang sebelumnya itu landai dan ditumbuhi tumbuhan perkebunan, sekarang berganti dengan pohon hutan dan ilalang di kanan kiri jalur. Dan jalur pun semakin rapat, ditambah dengan tanah yang berdebu, sedikit menyulitkan hidung kami. Sebenarnya, Gunung Gora ini bukanlah gunung yang aktif, melainkan hanya sebuah bukit yang memiliki puncak di atasnya. Di pertengahan menuju pos 2, mata kami sudah disuguhkan dengan landscape pemandangan Waduk Walahayu yang jika dilihat dari atas sini ternyata sangatlah luas.
Di kanan kiri jalur saya tak sengaja melihat ini. Bagi teman-teman pendaki, biasakanlah hal-hal yang baik. Perbuatan seperti ini tidak patut untuk dicontoh. Toh niat awal kita datang ke sini juga bukan untuk merusak, melainkan hanya tamu yang sekedar ingin menikmati indahnya alam ini, bukan? Setelah berjalan sekitar 40 menit, kami sampai juga di pos 2. Nama posnya itu sedikit unik, yaitu pos terowongan Cucuk. Saya awalnya tidak paham dengan maksud penamaan pos terowongan Cucuk ini. Ternyata, setelah saya melewati jalur dari pos 2 menuju pos 3 itu dipenuhi dengan tumbuhan salak yang batangnya berduri. Saya dapat menyimpulkan, kata terowongan dapat diartikan dengan jalur pendakian yang sempit. Sedangkan kata cucuk itu merupakan bahasa Sunda yang artinya duri. Benar saja, sepanjang jalur menuju pos 3 itu dipenuhi dengan tumbuhan salak yang berduri, tapi sayangnya tak berbuah. Lima 15 menit berlalu. Akhirnya kami sampai juga di pos 3, yaitu pos Awi Tamiang. Saya berucap lagi dalam hati, nama apa lagi ini? Saya hanya tahu maksud dari kata awinya saja, yaitu berasal dari bahasa Sunda yang artinya bambu. Untuk kata Tamiangnya sendiri, saya kurang mengetahuinya. Silakan jika teman-teman ada yang tahu, bisa tulis di kolom komentar. Pukul 17.00 atau jam 5 sore, akhirnya kami sampai juga di puncak Gunung Gora, atau lebih tepatnya sih area camp. Sungguh melebihi dugaan saya. Setibanya di puncak, kami langsung disuguhkan dengan landscape matahari akan terbenam. View di Gunung Gora ini mengingatkan saya ketika di Gunung Sumbing. Landscape pemandangannya hampir sama ketika saya berada di area sabana Gunung Sumbing via Bawongso Desember 2019 yang lalu. Lantas, kami pun segera mendirikan tenda dan bersiap berganti ke gelapnya malam. Selepas kami menunaikan sholat maghrib berjamaah, kami pun segera menuruti apa kata perut kami, yang dimana sedari tadi sudah protes ingin segera diisi. Tapi ada satu kejadian yang sedikit membuat kami panik. Bagaimana tidak, cerobohnya tangan saya malah mengangkat tabung gas yang sedang dipakai untuk memasak tersebut. Ya, seketika api pun membesar. Ya, seperti inilah. Dan alhamdulillahnya, saya langsung refleks mengecilkan tekanan api dari kompor tersebut. Ah, dasar saya kira itu adalah botol air minum. Karena tadi saya sedang memegang botol air minum tersebut. Ini merupakan nasi liwet, di mana nasi yang baru setengah masak lalu dicampur dengan bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, daun salam, dan lain-lain, serta ditambahkan mie mentah yang diremas kemudian dimasukkan ke dalamnya. Yummy.
Setelah perut terisi, seketika kami pun terlelap. Sang surya mulai bersinar di balik horizon, menandakan bahwasannya awalan akan selalu ada bagi siapa yang ingin bergerak. Otak manusia diciptakan untuk berpikir, tangan untuk menggapai, dan kaki untuk melangkah. Tapi semua itu adalah pilihan, melangkah maju ataukah hanya ingin terdiam dan melewatkan semua keajaiban. Karena hidup itu sekali, berarti lalu mati. Selepas menunaikan sholat subuh dan mengabadikan sang surya di balik horizon, lalu kami membuat makanan untuk sarapan. Membuat roti bakar dengan isian Oreo dan ditambah susu kental manis memanglah serasa mewah ketika kita berada di gunung. Kita akan bisa merasakan nikmatnya rasa syukur, walaupun dengan hal yang sederhana. Apalagi ditemani dengan segelas kopi hangat, teman yang asik, dan juga keindahan alam di hadapan kita. Inilah yang selalu membuat saya rindu ketinggian. Setelah selesai sarapan, lantas kami pun berkemas membongkar tenda dan bersiap untuk turun. Dengan ini, terima kasih Allah yang Maha Baik. Saya Alfiadi Putra, salam lestari.